Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas negeri pertama yang ada di Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tanggal 21 September 1958. Universitas Lambung Mangkurat memiliki 11 fakultas, salah satunya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. FKIP secara formal berdiri sejak tanggal 8 Desember 1983 dan sampai dengan sekarang memiliki 21 program studi S1 dan 1 program studi pendidikan profesi guru, dan salah satu dari 21 program studi S1 tersebut yaitu program studi pendidikan biologi. Pendidikan biologi dibangun berdasarkan SK Mendikbud RI nomor 056-0/1983 pada tanggal 8 Desember 1983. Berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi /Akred/S/10/2018 menyatakan bahwa program studi pendidikan biologi telah terakreditasi A sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2023. Program studi pendidikan biologi memiliki visi keilmuan, yaitu mengembangkan pendidikan dan pembelajaran biologi yang inovatif, berkarakter dan berwawasan lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Program studi pendidikan biologi memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang inovatif dan berkarakter, yang berwawasan lingkungan lahan basah dan mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran biologi untuk peningkatan kompetensi personal, pedagogik, dan sosial berwawasan lingkungan lahan basah. 2. Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang mampu menghasilkan karya ilmiah bidang biologi dan pembelajarannya, serta mengembangkan pembelajaran biologi berwawasan lingkungan lahan basah yang layak dipublikasi. 3. Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang mampu menerapkan keilmuan biologi dan pembelajarannya berwawasan lingkungan lahan basah pada program masyarakat. 4. Menghasilkan sarjana pendidikan biologi yang mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui kerjasama dengan institusi terkait dalam bidang pendidikan dan keilmuan biologi. Jumlah tenaga pendidik atau dosen program studi pendidikan biologi berjumlah 16 orang dengan kualifikasi pendidikan, profesor atau guru besar sebanyak 2 orang, doktor sebanyak 3 orang, kandidat doktor sebanyak 4 orang, dan magister sebanyak 7 orang. Di akhir perkuliahan, untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi dengan melakukan penelitian dalam bidang ilmu pendidikan biologi dan menghasilkan karya tulis ilmiah untuk kemudian disidangkan di hadapan pembimbing dan penguji. 2. Menggunakan sistem satuan kredit semester atau SKS minimal 146 SKS. 3. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kuliah tatap muka minimal 80% dari 16 kali pertemuan dan 100% kegiatan praktikum. Selama masa pandemi, program studi pendidikan biologi melaksanakan proses pembelajaran secara blended atau daring dan luring. Perkuliahan daring untuk teori maupun praktikum dilaksanakan melalui beberapa digital platform, contohnya seperti Zoom, Google Meeting, dan aplikasi Simari. 4. Evaluasi belajar dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sementara tugas mata kuliah diberikan sesuai mata kuliah dan dosen pengajar. Di akhir perkuliahan, untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah skripsi dengan melakukan penelitian dalam bidang ilmu pendidikan biologi
dan menghasilkan karya tulis ilmiah untuk kemudian disidangkan di hadapan pembimbing dan penguji. Fasilitas program studi pendidikan biologi terdiri dari 1. Laboratorium Biologi Umum. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar dan praktikum mata kuliah biologi umum seperti praktikum botani, geologi, fisiologi, biokimia, mikrotek, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga ruang laboran atau ruang pengelolaan. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat kerja ketua lab dan laboran serta tempat arsip berkas-berkas laboratorium. Ruang bahan. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai bahan atau zat kimia untuk praktikum atau penelitian mahasiswa dan dosen. 2. Biologi Education Laboratory atau Hibah Islamic Development Bank. Ruangan ini secara resmi terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019 berfungsi sebagai tempat praktikum mikrobiologi, botani, dan beberapa praktikum lainnya. Rumah kaca. Rumah kaca pada laboratorium program studi pendidikan biologi ada 2 buah, yaitu Rumah Kaca 1 dan Rumah Kaca 2. Rumah Kaca 1 berfungsi sebagai tempat untuk penelitian mahasiswa dan dosen, sedangkan Rumah Kaca 2 berfungsi sebagai tempat penyimpanan tanaman koleksi. Rumah Jamur. Rumah Jamur dibangun sekitar bulan Februari 2018 dan resmi difungsikan pada tanggal 3 Mei 2018. Rumah jamur ini merupakan tempat untuk budidaya jamur tiram yang dikelola oleh tim pengelola rumah jamur yang terdiri atas beberapa orang mahasiswa atau himpunan mahasiswa pendidikan biologi di bawah pengawasan Laboratorium Biologi PMIPA FKIP ULM. Ruang Koordinator Program Studi Pendidikan Biologi. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat kerja koordinator dan staf administrasi program studi dan tempat menyimpan arsip-arsip penting program studi pendidikan biologi. Ruang dosen. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat kerja dosen program studi pendidikan biologi. Selain itu, ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat rapat insidentil program studi dan rapat kecil tim dosen. Ruangan ini juga digunakan sebagai tempat menyimpan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan tugas dosen, perkuliahan, dan bimbingan. Ruang baca. Ruangan ini berfungsi sebagai ruang baca mahasiswa dan tempat koleksi pustaka, skripsi mahasiswa, foto-foto penelitian, dan beberapa koleksi herbarium hasil praktikum dan penelitian mahasiswa, serta mendapat tambahan koleksi pustaka atau hibah dari perpustakaan jurusan PMIPA yang dinonaktifkan sejak Oktober 2017. Selain ruang baca program studi, mahasiswa juga mempunyai akses ke UPT Perpustakaan ULM untuk mendapatkan referensi terkait tugas kuliah dan tugas akhir. Perpustakaan ULM ini terletak di belakang gedung rektorat, dilengkapi dengan penyejuk ruangan dan fasilitas Wi-Fi untuk mengakses internet dengan jenis koleksi berupa buku, buletin, skripsi, disertai jurnal dan e-jurnal, baik jurnal nasional, internasional, dan jurnal terakreditasi, koleksi khusus, majalah, majalah ilmiah, novel, referensi, dan lain-lain yang dilengkapi dengan katalog dan katalog online. Fasilitas lainnya yang bisa digunakan oleh mahasiswa terutama kegiatan dari himpunan mahasiswa yaitu lapangan tumpang 5 FKIP ULM. Lapangan ini merupakan lapangan serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, terutama untuk 5 macam kegiatan olahraga, yaitu
olahraga futsal, basket, bulu tangkis, tenis, dan voli. Selain itu, bisa juga digunakan untuk kegiatan lainnya seperti pekan seni, bajar, maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi. Program studi pendidikan biologi melaksanakan kegiatan internal seperti kuliah tamu yang mendatangkan tenaga ahli dari luar, diantaranya Profesor Dr. Endang Susantini MPD dari Universitas Negeri Surabaya, Dr. Charles Lee Kicau, BSc, MSc, PhD dari University of Newcastle, Australia, Singapura, dan Profesor Herawati Susilo, MSc, PhD, selaku Guru Besar Pendidikan Biologi Universitas Negeri Malang. Kegiatan workshop yang dilakukan oleh program studi pendidikan biologi, salah satunya workshop dengan tema pengembangan bahan ajar dan pengembangan instrumen pembelajaran, dengan pemateri utama Profesor Dr. Haji Muslimin Ibrahim MPD selaku Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Negeri Surabaya dan Profesor Dr. Haji Bambang Subali MS selaku Guru Besar Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, program studi pendidikan biologi juga mengadakan seminar nasional beberapa kali, salah satunya dengan tema peran inovasi pembelajaran biologi berbasis kearifan lokal untuk mewujudkan generasi Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing. Praktikum lapangan. Selain dilakukan di laboratorium, praktikum juga dilakukan di luar ruangan atau lapangan di kawasan Kalimantan Selatan, di antaranya pegunungan, pantai, hutan, dan rawa. Praktek pengajaran di sekolah. Praktek pengajaran di sekolah merupakan mata kuliah wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa di sekolah mitra tingkat SMA di Banjarmasin, PKL terpadu merupakan mata kuliah wajib yang melakukan kunjungan ke universitas, sekolah, dan pabrik di luar Kalimantan. Praktek pengalaman luar negeri. Beberapa mahasiswa pendidikan biologi pernah mengikuti praktek pengalaman mengajar ke luar negeri seperti Malaysia dan Thailand. UKM Mandiri. UKM Mandiri atau yang disebut dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Mandiri ialah kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa di mana mahasiswa akan mengajar ke daerah asal tempat tinggalnya masing-masing. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diikuti oleh mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Biologi meliputi Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM, Bina Desa, Wirausaha Merdeka atau WMK, Magang Studi Independen Bersertifikat atau MSIB.
Himapbio FKIP ULM adalah organisasi kemahasiswaan tingkat prodi S1 Pendidikan Biologi dalam rangka tempat aspirasi dan pengembangan kegiatan mahasiswa. Struktur organisasi Himapbio FKIP ULM terdiri 1. Koordinator program studi, 2. Pembina, 3. DPO atau Dewan Penasihat Organisasi, terdiri dari alumni atau pengurus yang terdemisioner yang bertugas sebagai penasehat anggota Himapbio FKIP ULM. 4. Anggota aktif dan anggota pasif. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh Himapbio FKIP ULM diantaranya pelantikan, PKKMB, Gebiar Biologi, Bela Negara, dan masih banyak lagi.